Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya Pak? Alhamdulillah. Karena akhir Ramadan adalah akhir daripada penentuan ibadah puasa Ramadan kita. Sama seperti seorang pelari. Seorang pelari itu ketika sudah sampai di garis finish, maka dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya, powerful. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan juara satu. Begitu juga Bapak Ibu, akhir Ramadan ini akan menentukan bagaimana kualitas ibadah kita ke depan. Makanya dalam salah satu doa iftitah yang sering kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhtu wajhiya fataras samawati wal ard hanifan muslimu ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Di ujung kalimat doa iftitah itu kita minta sama Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan muslim. Ternyata Pak, Bu, oh Bu, masih ada. Ternyata yang menentukan kita itu baik atau tidak hidup ini akhir kehidupan kita. Pakai apa kita menutup kehidupan kita, maka disitulah manusia, Allah akan menentukan kita baik atau tidak. Makanya lihat Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, lihat kalau banyak yang hadir, maka bisa dipastikan orang itu adalah orang soleh atau orang baik. Bisa dipastikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan wa ja'ala syahrul syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi, terkhusus kepada Ketua BKM Masjid Babu Salam Bapak Haris, juga Bapak Ketua STM, dan yang sama-sama kita hormati juga di sini orang-orang tua kita. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini adalah menjadi titik terang untuk kita agar kita senantiasa semakin mampu menjaga kualitas ibadah kita. Bapak Ibu harus pahami dan harus yakini bahwa Allah di bulan suci Ramadan ini sama dengan Allah di luar bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita yakini. Ini mindset yang harus kita letak di kepala kita. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam-dalam. Bahwa tidak ada perubahan Allah di Ramadan dengan Allah di luar bulan Ramadan. Maka kalau ada orang yang hanya ibadah di bulan suci Ramadan, artinya dia ibadahnya hanya rutinitas. Ibadah musiman. Banyak orang seperti itu Pak, datang Ramadan ramai masjid. Ya, dia duluan paling depan saf. Dia puasa enggak? Tapi sholat dia. Ada juga orang sholat tapi nggak puasa, lebih parah. Tapi dua-dua lebih parah. Udah nggak sholat, nggak puasa. Na'udzubillah. Apa maknanya? Kalau dia puasa, tapi dia nggak sholat, maka ibarat dia membangun rumah besar, gedung 4 lantai, tapi lantai 2-nya tidak dia bangun. Roboh, hancur, musnah, lululantah. Apa maknanya? Orang yang puasa tapi tidak mendirikan sholat, maka ibarat pohon yang berakar, berbatang, tapi tak berbunga dan tak berbuah. Tak ada makna. Sirna, hampa, percuma, sia-sia. Maka Ramadan ini melatih kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
Ramadan ini mendidik kita untuk senantiasa semakin banyak sujud. Makanya banyak sholat-sholat sunnah di Ramadan ini yang kita kejar. Ada sunat qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat witir. Ya, sholat sunnah tarawih yang sebentar lagi kita kerjakan, tak akan mungkin kita dapatkan selepas Ramadan ini, Pak. Tak akan mungkin. Mau keliling Bapak dari Babu Salam ini sampai Masjid Baitur Rahman Aceh sana, cari sholat tarawih, nggak dapat Bapak itu. Ustaz, aku cinta kali sama sholat tarawih. Pokoknya aku mau sholat tarawih setiap malam, Ustaz. Mau Ramadan nggak Ramadan, aku mau sholat tarawih. Ku carilah Ustaz, sampai ujung Papua pun ku cari. Nggak dapat Bapak sholat tarawih itu di luar Ramadan, hanya di Ramadan. Maka Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir Ramadan. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jangan bersedih, jangan menangis. Jangan tangisi Ramadan yang akan meninggalkan kita. Tapi tangisi diri kita yang belum menangis sepanjang bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu. Jangan tangisi Ramadan yang pergi meninggalkan kita, tapi tangisi diri kita yang belum mampu menangis sepanjang Ramadan 30 hari ini. Coba dihitung Bapak Ibu. Berapa kali kita meneteskan air mata sepanjang Ramadan? Sampai dengan malam 27 ini. Sudahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Tanda Pak, izin ya Pak, izin Bu. Tanda orang ibadah yang diterima Allah, mudah menangis dia akan dosa-dosanya. Tapi kalau nggak pernah nangis, itu bisa dikhawatirkan dosanya itu belum diampuni Allah, ibadahnya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Para nabi, para rasul, mereka bersedih ketika melakukan dosa dan salah kepada Allah. Kita bukan nabi, bukan rasul. Kenapa air mata tak pernah menetes membasahi pipi kita karena dosa dan salah kita kepada Allah? Bahkan sekelas Ramadan saja pun, yang begitu banyak keutamaan, keistimewaannya, ganjaran yang dijanjikan Nabi, belum juga dia menangis. Belum juga menetes air matanya. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang keras hatinya, sulit untuk menangis akan dosa dan kesalahan. Hati-hati. Kalau kita sulit menangis karena dosa dan salah, hati kita sedang keras, Pak. Keras. Lebih keras daripada batu. Batu saja Bapak Ibu, itu bisa hancur, bisa luluh, bisa lembek Pak, kena air. Sekeras apa hati kita kalau tak mau menangis kita? Apa yang membuat mata kita tidak meneteskan air mata ketika Ramadan ini berlalu begitu saja? Adakah jaminan kita bertemu dengan Ramadan tahun akan datang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapalah Ramadan itu yang diburu adalah Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan. Lebih mulia khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun 6 bulan. Alhamdulillah, beruntungnya kita yang hadir di malam ini. Sebelum saya sampai tadi kemari, saya dari Batangkuis, alhamdulillah sampai kemari walaupun masbuk 2 rakaat, tapi tidak terlambat sholat Isya. Artinya tidak ketinggalan sholat Isya walaupun masbuk. Ya, saya naik kereta Suprafit tadi, kebetulan itu yang bisa saya bawa. Macet tadi di Simpang Pinang Baris. Sebelum sampai kemari, hujan deras, saya berhenti pakai mantel, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaulah malam ini, malam Lailatul Qadar, maka berikan keberkahan dan rahmat-Mu kepada seluruh orang yang malam ini beribadah kepadamu. Kenapa malam 27 itu identik Bapak Ibu dengan Lailatul Qadar? Yuk kita kaji pelan-pelan. Yuk kita bahas pelan-pelan. Quran surah ke-97 Al-Qadar. 5 ayat di juz 30. Surat keberapa, Bu? Nah, itulah kan. Ini tanda-tanda sehat kayak gini. Kalau ceramah ngantuk. Masuk kanan, keluar kanan. Kalau masuk kiri, Pak, ya, ada orang ceramah masuk kanan, keluar kanan. Ada masuk kanan, keluar kiri. Mendingan mana, Pak? Masuk kanan, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Mendingan mana, Bu?
Mendingan masuk kanan, keluar kiri. Ada yang nyangkut, ada yang tersisa, ada yang disimpan. Ini enggak, waktu awak ceramah, pontang-panting, basah, sampai ngences awak, sampai berkeringat, sampai tegang urat leher, masuk kanan, keluar kanan. Al-Qadar, malam. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Qadar artinya mulia. Laila artinya malam. Kemarin kita sudah bahas. Kalau ada ibu-ibu namanya Laila, maka ibu malam-malam namanya. Bukan kupu-kupu malam, Pak Ketua. Pak Ketua BKM kupu-kupu malam, Ustaz. Allah ya Karim. Tidak. Ibu malam-malam. Sering malam-malam dia ke Indomaret, ke Ramayana. Ya, Bu. Lailatul Qadar. Surat ke-97, 5 ayat, juz 30. Kalau kita kaji pelan-pelan, ternyata Masya Allah, Tabarakallah, Lailatul Qadar, surat Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat berjumlah 30 kata. 30 kalimat. Persis sama seperti Al-Quran, 30 juz. Dan jumlah ayatnya Bapak Ibu, ternyata jumlah ayat daripada surah Al-Qadar itu berjumlah 114 ayat. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang kebetulan, Al-Quran ini adalah ciptaan Allah, bukan perkataan manusia. Kalaulah Al-Quran ini perkataan Muhammad, Bapak Ibu, maka tidak akan mungkin percaya Abu Bakar kepada Muhammad. Tidak akan mungkin percaya Umar kepada Muhammad. Tidak akan mungkin percaya Utsman bin Affan kepada Muhammad. Tidak akan mungkin percaya Ali bin Abi Thalib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran adalah kitabullah, perkataan Allah. Maka surah Al-Qadar adalah 5 ayat, 30 kalimat atau 30 kata, 114 ayat. Ada berapa kalimat Al-Qadar dikatakan Allah dalam surah Al-Qadar itu, Bu? Bu, ada berapa kali, Bu? Terulang berapa kali, Bu? Kalimat Al-Qadar diulang dalam surah Al-Qadar itu berapa kali, Bu? 4. Berapa, Pak? Udah, ayo sama-sama kita, nggak usah ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3. Udah 3-nya. Coba sambung itu sampai habis. Mana ada lagi kalimat Al-Qadar? Ya Pak Ketua, izin Pak Ketua. Cuman 3 kali Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar. Maknanya apa? Ternyata Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Al-Qadar 3 kali, ternyata jumlah ayatnya 9 kali. 9 ayat. 3 kali 9, 27. Malam 27 identik dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan wajah-wajah yang cerah, yang soleh dan soleha ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar malam ini. 30 kalimat Al-Qadar. Yang pertama, inna anzalna. Yang kedua, fi lailatul qadar. Ternyata Bapak Ibu, dari 30 kalimat Al-Qadar itu, ternyata Al-Qadar itu terletak pada urutan nomor 5, nomor 10, dan nomor 12. 5 tambah 10 tambah 12. Berapa, Bu? 27. Cakep. 27. Malam Lailatul Qadar identik dengan 27. Malam 27. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini bukan kebetulan. Tapi ini memang Allah yang menuliskan dalam surah Al-Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata begitu dahsyatnya Allah menciptakan Ramadan ini. Dan ternyata Ramadan ini adalah hal yang sangat ditunggu oleh para sahabat. Para sahabat itu Bapak Ibu, sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Ramadan akan berakhir, maka mereka akan mendapatkan 2 keadaan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Anas bin Malik, Zaid bin Haritsah, semua. Ja'far bin Abi Thalib, semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Ramadan hampir berakhir dan meninggalkan mereka, maka para sahabat mendapatkan 2 kondisi di dalam hati dan dada mereka. Yang pertama, para sahabat Bapak Ibu,
mereka bergembira ketika Ramadan akan berakhir. Kenapa bergembira para sahabat? Nah, ini dia Bapak Ibu, kita kaji pelan-pelan sebelum kita tutup tausiah ini. Yang pertama, kenapa para sahabat bergembira? Karena mereka meyakini ketika mereka menjalankan puasa Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin dosa mereka Allah ampuni. Sehingga mereka bergembira dengan hal itu, dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Yang kedua, kondisi apa yang dialami para sahabat ketika di akhir bulan suci Ramadan? Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ini yang harus kita renungi. Sahabat Nabi itu ketika Ramadan akan berakhir, maka mereka bersedih. Mereka menangis. Kenapa? Karena mereka takut, khawatir. Jangan-jangan Ramadan tahun akan datang aku tidak akan bertemu lagi ya Allah. Ya Allah, kata para sahabat, aku bersedih ya Allah, Ramadan ini akan meninggalkanku ya Allah. Sementara aku belum tahu ya Allah, kalau Ramadan tahun akan datang, apakah aku masih hidup? Apakah aku masih ada? Jadi para sahabat saja Bapak Ibu bersedih kalau Ramadan ini pergi. Ada orang bukan sahabat, bukan nabi, bukan penghafal Quran, sholat masih bolong-bolong, sedekah masih jarang-jarang. Nggak sedih Ramadan akan berakhir. Anda itu siapa? Kita itu siapa? Ada masalah apa kita sama Ramadan sampai kita tidak bisa menangis? Dosa apa yang kita lakukan sampai kita tidak menangis ketika Ramadan akan berakhir? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo. Nanti malam kita mabit, kita sholat taubat, kita sholat hajat. Sepanjang Ramadan ini adalah hari-hari di mana kita bisa melihat bagaimana hubungan kita kepada Allah. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, sepanjang Ramadan ini adalah hari-hari bagaimana kita bisa melihat bagaimana hubungan kita kepada Allah, bukan hubungan kita kepada manusia. Kalau hanya sekedar memberi takjil, kalau hanya sekedar memberi makanan, kalau hanya sekedar memberi bukaan di bulan suci Ramadan, jangankan orang muslim, jangankan orang yang beriman kepada Allah, orang kafir sekalipun mampu memberi itu. Tapi Ramadan tidak seperti itu, Pak. Ramadan Allah hadirkan kepada kita bagaimana hubungan kita kepada Allah. 30 hari Allah berikan kepada kita, coba cek. Bagaimana sholat kita berjamaah, baca Quran kita, istighfar kita, zikir kita, hati kita, mata kita. Coba dicek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, saya mengutip ungkapan seorang imam, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Ma'arif jilid 2 halaman 57. Kata beliau, orang yang di bulan suci Ramadan tidak menetes air matanya, tidak keluar air matanya karena kepergian bulan suci Ramadan, maka bagaimana mungkin dia bisa menangis ketika kehilangan orang-orang yang dia cintai? Bayangkan Bapak Ibu, sekelas Ramadan saja tidak menetes air matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Kita sadar bahwa amal kita sedikit. Dengan amal sedikit itu, apakah mungkin kita masuk ke dalam surga Allah? Kita sadar dosa kita banyak. Apakah dengan dosa yang banyak itu kita mungkin masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah? Maka ayo kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan. Ini pertemuan terakhir kita ya Pak. Iya Pak ya. Ini pertemuan terakhir kita ya Bu. Iya, bukan berarti saya mau mati ya. Bukan. Jangan nanti Ibu bilang, Ustadz, kenapa dibilang pertemuan terakhir Ustadz sama kami? Ustadz mau mati ya? Mau kembali ke rahmatullah ya? Tidak. Kalaupun nanti saya mati, Ibu masuk ke surga, maka tolong sampaikan sama Allah, ya Allah,
Mana Ustadz Darus? Kok nggak ada di surga? Sampaikan sama Allah, Bu, bahwa kita pernah sama-sama di sini taklim mengaji. Kalau Bapak masuk ke dalam surga, saya minta tolong, Pak. Sampaikan sama Allah, ya Allah, kenapa aku masuk surga? Kok nggak ada Ustadz Darus? Mana Ustadz Darus? Sampaikan sama Allah, Pak, bahwa kita pernah sama-sama di masjid ini, Pak. Tarawih bersama, sholat isya bersama, taklim bersama. Maka cari saya, Bapak Ibu. Kalau tak ada saya di surga, tolong cari saya. Bilang sama Allah. Iya, Bu? Oh, iyalah. Insya Allah. Saling mencari kita. Kalau Ibu tak ada di surga, saya cari. Tapi Bapak Ibu, biasanya kayak kami-kami ini, ustadz-ustadz ini, dai-dai ini, duluan masuk ke dalam neraka. Kalau kami tak mampu menyampaikan apa yang kami sampaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Sungguh itu adalah sesuatu yang akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Bapak Ibu, mudah-mudahan doakan saya semoga istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam bertaubat, istiqomah dalam menyampaikan mauzatul hasanah, saling mendoakan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi insan yang fitri, terlahir dari rahim ibu kita sendiri seperti anak yang baru dilahirkan, suci bersih. Itulah arti makna Ramadan, digembleng, dibakar kita, dibakar dosa-dosa kita. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, kita terlahir dalam keadaan bersih, suci seperti anak yang dilahirkan dari rahim ibunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.